Lah, Mulai langsung. Ya, mulai aja. Oke, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan kota yang pertama sudah ada nasional di 432 kemudian ada rekan saya, Andi Fahril PH yang NIM d 600 kemudian ada Timur Putra dengan NIM d 600 dan yang terakhir ada Doha Almas dengan NIM d 600 Kami di sini akan sedikit mempresentasikan tentang pengaruh interaksi faktor dalam desain eksperimen. Yang pertama, yaitu definisi desain eksperimen sendiri adalah metode sistematis untuk pengaruh suatu variabel. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Nah, desain eksperimen merupakan manipulasi variabel independen atau faktor untuk mengamati pengaruhnya terhadap variabel dependen atau respon. Variabel independen adalah faktor yang diubah untuk dikendalikan oleh peneliti, sementara yang variabel dependen itu adalah faktor yang diukur sebagai hasil dari manipulasi variabel independen. Kemudian ada konsep interaksi faktor. Interaksi faktor terjadi ketika pengaruh satu faktor terhadap variabel dependen berbeda tergantung pada level faktor yang lain. Dengan kata lain, efek dari faktor A pada variabel dependen tidak selalu sama pada semua level faktor B, sehingga menyebabkan pola kompleks dalam hasil eksperimen. Nah, apa sih pentingnya memahami interaksi faktor? Pertama adalah mencegah kesalahan dalam interpretasi. Jadi, tidak memahami interaksi faktor itu dapat menyebabkan kesalahan dalam menginterpretasikan hasil eksperimen atau mengambil kesimpulan dari data tersebut. Misalnya, seseorang mungkin menyimpulkan bahwa faktor A memiliki efek positif pada variabel dependen, padahal efek tersebut hanya berlaku pada level tertentu di faktor B. Yang kemudian yang kedua, kesimpulan yang lebih akurat. Dari memahami interaksi faktor itu, kita bisa menganalisis interaksi faktor yang untuk menarik kesimpulan yang lebih akurat dan komprehensif tentang hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Kemudian yang ketiga itu peningkatan efisiensi. Memahami interaksi faktor dapat membantu dalam merencanakan eksperimen yang lebih efisien dan efektif. Dengan mengetahui interaksi yang mungkin terjadi, seseorang dapat memilih level faktor yang tepat untuk mengamati efek yang diinginkan dan meminimalkan variasi yang tidak perlu. Kemudian ada dampak interaksi faktor pada kesimpulan atau interpretasi penelitian. Interaksi faktor dapat secara signifikan mempengaruhi kesimpulan penelitian. Jika interaksi faktor tidak dipertimbangkan dalam analisis, kesimpulan yang diambil mungkin tidak akurat atau bahkan menyesatkan, sehingga menyebabkan interpretasi yang dapat berdampak pada pengaruh untuk strategi pemasaran atau kebijakan publik. Kemudian selanjutnya ada strategi menganalisis interaksi faktor.
Yang pertama ada analisis varian atau ANOVA. ANOVA adalah metode statistik yang umum digunakan untuk menganalisis interaksi faktor. ANOVA memungkinkan untuk menguji signifikansi interaksi faktor dan menentukan apakah efek satu faktor berbeda tergantung pada level faktor yang lain. Kemudian yang kedua ada regresi linear berganda, yaitu metode statistik yang memungkinkan untuk memodelkan hubungan antar variabel dependen dan beberapa variabel independen. Dalam regresi linear berganda dapat menyertakan istilah interaksi untuk menguji pengaruh interaksi faktor. Kemudian yang ketiga ada plot interaksi, yaitu alat visual yang membantu untuk memvisualisasikan interaksi faktor. Plot interaksi memungkinkan menunjukkan bagaimana efek satu faktor berubah tergantung pada level faktor yang lain. Kemudian selanjutnya ada interaksi dua faktor, contoh dan interpretasi. Faktor A, jenis pupuk, pupuk organik dan pupuk kimia. Kemudian faktor B yaitu teknik penyiraman, penyiraman manual, penyiraman otomatis. Misalnya dalam penelitian tentang pertumbuhan tanaman, seseorang dapat melihat interaksi antara jenis pupuk faktor A dan teknik penyiraman, yaitu faktor B. Jika tanaman yang diberi pupuk organik tumbuh lebih baik dengan penyiraman manual, sementara tanaman yang diberi pupuk kimia tumbuh lebih baik dengan penyiraman otomatis, maka terdapat interaksi antara faktor A dan B. Kemudian selanjutnya ada pengantar desain eksperimen tiga faktor. Definisinya yaitu desain eksperimen tiga faktor melibatkan manipulasi tiga variabel independen, yaitu faktor A, B, dan C, untuk mempelajari efek faktor tersebut terhadap variabel dependen. Kemudian selanjutnya ada interaksi, yaitu terjadi ketika efek satu faktor pada variabel dependen bergantung pada tingkat faktor yang lainnya. Interaksi tiga faktor, contoh satu dan interpretasi. Interaksi tiga faktor terjadi ketika pengaruh satu faktor terhadap variabel dependen berbeda tergantung pada level dua faktor lain. Misalnya dalam penelitian tentang efektivitas obat, interaksi antara jenis obat A, dosis B, dan waktu pemberian C dapat terjadi. Efek jenis obat A mungkin berbeda tergantung pada dosis B dan waktu pemberian C. Kemudian selanjutnya ada desain eksperimen dengan tiga faktor. Yang pertama ada faktor A, misalnya jenis pupuk. Dua, faktor B, misalnya jumlah penyiraman. Dan yang ketiga ada faktor C, misalnya suhu lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Contoh dua yaitu kasus Contoh dua yaitu kasus desain eksperimen tiga faktor. Faktor A jenis pupuk A1, A2, A3, faktor B jumlah penyiraman, B1, B2, B3, faktor C suhu lingkungan, C1, C2, C3. Interpretasi hasil analisis varian. Efek utama. Analisis varian ANOVA akan menguji signifikansi efek utama masing-masing faktor A, B, dan C pada variabel dependen. Interaksi. ANOVA juga akan menguji signifikansi interaksi antar faktor, misalnya interaksi AB, AC, dan BC. P-value. P-value yang signifikan menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang signifikan antar faktor. Selanjutnya pengaruh interaksi faktor B dan C, interaksi BC. Satu, faktor B, bagaimana jumlah penyiraman B memengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, faktor C, bagaimana suhu lingkungan memengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, interaksi BC, bagaimana kombinasi jumlah penyiraman B pada suhu lingkungan C mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, interpretasi interaksi BC menurut Walpole. Yang pertama, efek utama, yang kedua ada interaksi, yang ketiga kesimpulan. Interaksi antar BC, metode grafik. Grafik interaksi BC menunjukkan hubungan nonlinear antara faktor, dibuktikan dengan garis yang tidak sejajar, menunjukkan interaksi. Menggunakan persamaan, persamaan model statistik dapat menunjukkan efek utama dan interaksi antar faktor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Akan saya lanjutkan. Jadi untuk interaksi ini dalam tarik tiga. Yang pertama adalah interaksi gitu. Interaksi itu yang signifikan dapat mengubah kesimpulan lalu yang kedua kesimpulan. Kesimpulan harus mempertimbangkan efek interaksi dan ketiga yaitu rekomendasi.
Rekomendasi penelitian yang lebih lanjut dapat diinformasikan oleh LPDP. Implikasi praktis dari interaksi antar faktor. Ada tiga, yaitu pertama pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini yaitu pemahaman interaksi antar faktor membantu pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua itu optimasi. Pengaturan faktor yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu yang ketiga yaitu pengembangan produk dan produk yang efektif untuk mempertimbangkan aspek interaksi antar faktor. Hasil yang diperoleh yaitu interaksi antar faktor dalam desain eksperimen tiga faktor berperan penting dalam mengungkap hubungan kompleks antar variabel. Memahami interaksi ini memungkinkan untuk mengoptimalkan proses, meningkatkan efisiensi dan membuat keputusan yang lebih tepat. Kesimpulan. Jadi memahami interaksi faktor adalah aspek penting dalam desain eksperimen. Interaksi faktor dapat mempengaruhi kesimpulan penelitian dan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang hubungan antara variabel-variabel. Dengan menggunakan metode analisis, diharapkan dapat mengidentifikasi dan menginstruksikan interaksi faktor dengan akurat sehingga meningkatkan kualitas dan keandalan dalam penelitian. Ya, aduh, jangan. Hah? Bentar, 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 bentar. Makanya apa pengulang karakternya itu dari Mbaknya kan mbaknya. Apa? Iya, Ya, cukup lanjut, Bu. sekian masih dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Ya, udah. Sisa 30 detik, San.